Oke, terima kasih sebelumnya buat kehadiran Pastor Him, Pastor Tim, Kang Riza, Pastor Riza dan Pastor Samuel. Hari ini saudara kita mau ngobrol, kita mau talk show dengan judul sesi pertama, Empowering Jeremiah Generation for Local Church. Bagaimana memberdayakan generasi muda untuk gereja lokal, saudara. Bagaimana anak-anak muda ini bisa diserap masuk ke dalam infrastruktur yang ada dalam gereja lokal masing-masing untuk kita bisa mulai gerak bareng. Bukan cuma anak mudanya, bukan cuma generasi yang baby boomer, generasi senior, tapi bareng-bareng, saudara. Ya, saya mau buka dengan satu kutipan dari Pastor Tan So Hao dari HOGC. Dia berkata begini, youth are not replacement, but youth are reinforcement. Anak muda bukanlah pengganti yang tua, tapi anak muda adalah penguatan struktur yang ada. Saudara, kita mau dengar video dulu, saudara. Saya udah record Kang Riza, karena Kang Riza ini dikasih mic namanya pembicara, saudara ngomong 30 menit saudara. Mendingan tak record aja biar cepat saudara, dan langsung to the point. Tolong multimedia, kita mau dengar. Ya, sebetulnya ini adalah hati atau pesan dari generasi senior kepada generasi junior yang sebelum kita akan membahas Mazmur 127 apresiasi untuk Dio yang 2013 10 tahun yang lalu masih imut, baru pacaran sama Janet, semua yang kita obrolkan 10 tahun yang lalu hari ini jadi dengan hati yang baru, dengan hati yang bersemangat, dan aku harus apresiasi itu. Dan senang sekali 10 tahun kemudian kita bisa ketemu di Intergen Summit ini, di mana Dio sebagai pemrakarsa dan semua kita dengan rendah hati ingin melihat apa yang Roh Kudus kerjakan dan akan Tuhan kerjakan. Yang saya terima ya benar dari Mazmur 127 karena saya tertarik dengan preambul daripada ayat ini yang digunakan oleh King James Version, yaitu A Song of the Grace for Solomon. Walaupun Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan nyanyian Salomo, tetapi dari sini kita bisa mendapatkan pesan literal bahwa ini adalah pesan dari Daud sebagai generasi sebelumnya, generasi senior kepada Salomo generasi berikutnya. Ternyata ini satu pesan bahwa Tuhanlah yang harus jadi center, Tuhanlah yang harus jadi pusat, Tuhanlah pangkal keselamatan. Itu yang diberikan perikop oleh LAI. Jadi ada beberapa pesan yang dengan cepat ingin saya bagikan kepada semua teman-teman, yaitu ayat yang ke-1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini pesan daripada generasi senior kepada generasi junior, bagaimana membangun rumah, pusatnya Tuhan. Bagaimana yang kedua, membangun kota yang pusatnya Tuhan. Yang kita semua tahu di antara kota ada gereja-gereja lokal. Ayat yang kedua, pesan berikutnya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Seringkali ayat ini dikutip oleh orang malas, tetapi Alkitab berbahasa Inggris seharusnya berkata, He gave His beloved sleep. Jadi Tuhan yang memberikan tidur kepada yang dikasihnya. Susah payah tidak akan menolong kita. Kerja keras ya. Kerja keras untuk generasi, kerja keras untuk keluarga harus kita kerjakan. Tetapi jangan lupa tidur, karena dari sini kesehatan ilahi Tuhan anugerahkan untuk Anda dan saya. Untuk apa kita kerja susah payah kalau yang kita tuai adalah sakit penyakit dan tidak maksimal dan tidak produktif. Yang ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini karena konteks Yahudi tentunya adalah anak laki-laki. Bagi semua kita, Anda pun anak-anak perempuan pasti dipakai Tuhan. Karena saya tahu persis akan dimunculkan teman-teman, adik-adik, para putri-putrinya Tuhan di akhir zaman, di era yang hebat ini. Ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Siapa pahlawan? Tentunya adalah generasi senior. Siapa anak panah? Yaitu Anda. Yaitu generasi Yeremia yang Tuhan sedang nanti-nantikan, yang berkata, ya dan pakailah aku. Tetapi yang menarik adalah ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh
tabung panahnya, dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu-pintu gerbang. Ini satu pesan yang kuat untuk Intergen Summit ini, yaitu para pahlawan, para senior, itu memastikan yang pertama, yaitu busur itu dan anak panah itu mau ditarik mundur. Dan saya tidak akan membahas mengenai pandemi. Rasanya bukan hanya mundur gereja Tuhan, tetapi dihancurkan. Dari serpihan-serpihan itu kita betul-betul mundur. Tetapi pesan saya dari sini, jangan pernah kehilangan fighting spirit. Bukan hanya yang senior, tetapi juga yang muda. Jangan pernah kita menjadi quitters, menjadi orang-orang yang mudah mundur dengan keadaan-keadaan yang yang sepertinya tidak seperti kita harapkan. Tetapi bukankah memang anak panah dan busur itu harus mundur? Dan arti mundur itu juga kita harus diperkuat. Karena anak panah yang ditabung itu harus anak panah yang mau diperkuat dan kuat. Saya tahu persis bahwa musuh yang di luar sana, modernisme, budaya, ateis modern, LGBTQ, dengan segala sesuatu aksesoris dosa. Saya tahu itu melemahkan, tetapi teman-teman muda, jangan pernah kehilangan fighting spirit. Jangan pernah, karena saya tahu bukan hanya eksternal, tetapi kadang-kadang juga internal melemahkan kita. Tapi itu harus menjadi tekad untuk generasi hari ini. Kita tidak akan lagi pernah mundur, kita harus terus maju. Dan yang ketiga, dari pesan ini, anak muda harus ada dalam tabung yang kuat, tabung yang baru. Karena bukan hanya anak panahnya yang kuat dan terus diperkuat, tetapi juga tabungnya nggak boleh bocor. Dan kalau kita melihat perjanjian baru, anggur baru itu hanya bisa dimasukkan pada kirbat yang baru. Bukan kirbat yang lama, kirbat dalam anugerah, kirbat dalam kasih karunia, kirbat dalam Roh Kudus. Itu pesan yang saya terima dari Mazmur 127. Karena tradisi pada zaman itu, ketika satu suku berperang dengan suku yang lain, nggak kayak sekarang main serang aja. Tetapi ternyata ada diskusi, ada pertemuan, ada meeting. Meetingnya di mana? Di depan pintu gerbang. Jadi pada zaman itu kalau perang itu sopan. Jadi mereka para pemimpinnya datang, dan ketika musuhnya pulang, sang pemimpin yang ketika diinformasikan musuh akan datang dan memerangi, memastikan tabung itu kuat, memastikan anak panah itu penuh di dalam tabung. Dialah yang tidak akan dipermalukan di hadapan musuh. Ini pemikiran saya. Fungsikan semua yang ada agar kita tidak dipermalukan. Kita sudah dipermalukan oleh COVID-19. Tetapi jangan lagi kita dipermalukan oleh hal-hal yang lain. Justru kita harus belajar dari COVID-19. Kita mengantisipasi, kita mempersiapkan. Karena antisipasi tidak pernah berkhianat. Tidak akan pernah mempersiapkan, tidak pernah berkhianat. Bagaimanapun juga mobil mewah tetap ada ban serepnya. Karena memang harus ada antisipatif. Oke, thank you Kang. Kang, tadi Kang bilang itu anak panah berarti anak muda ya? Anak panahnya anak muda. Ya, betul. Tabung yang baru berarti kirbatnya. Dalam konteks kita hari ini ngobrol berarti gereja lokal. Pelayanan. Ya. Kang boleh sharing apa yang Kang maksud dengan butuh tabung yang baru? Kan nggak mungkin kita ganti gereja Kang sekarang. Ya, tabung yang baru. Tabung yang baru. Kalau menurut saya yaitu kita tidak bisa menolak perubahan. Iya. Karena perubahan itu pasti. Yang penting kita bisa lemes dengan keadaan, lemes dengan Roh Kudus, lemes dengan semua yang ada di sekitar kita. Kita tidak mengeraskan hati kita, tetap terbuka, rendah hati. Maka saya yakin karena rahmatnya selalu baru. Kasih karunia selalu baru. Di dalam Tuhan tidak ada yang basi, di dalam Tuhan tidak ada yang kadaluarsa, di dalam Tuhan tidak ada yang lama, semuanya baru. Konkretnya Kang, pengen tahu maksudnya fleksibel tuh gimana? Fleksibel dalam arti ketika terjadi pandemi, 20 Maret 2020 kita terakhir
ibadah onsite. 22 kita tidak ada ibadah online. Tanggal 29 kita tidak ada ibadah online. Keberadaan GBI Sawangan bukan di salah satu suburb yang ada di kota Jakarta, suburb yang di pinggiran kota Jakarta. Ya akhirnya kita harus fleksibel dengan keadaan bahwa walaupun pandemi itu memaksa dan kita menjadi terpaksa, tetapi ya karena kita merasa bahwa kita harus berubah dan perubahan itu dimulai terjadi tanggal 5 April 2020 ketika hanya dengan menggunakan handphone ini ternyata bisa Zoom untuk banyak rayon. Putri saya berkata justru papa sekarang gak kemana-mana tapi bisa kemana-mana. Iya. Akhirnya ya production mahal, biayanya sangat mahal. Ya harus ada effort, harus jual aset. Dan menurut saya tetap itu harus fleksibel. Kita nggak bisa bilang Sawangan bukan apa-apa, Sawangan bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa dan kita nggak lakukan apa-apa. Nah itulah pentingnya fighting spirit. Jadi kita tetap usahakan, kita berusaha berdarah-darah dan sekarang dengan dihancurkannya gereja oleh pandemi, ya kita cuman mungutin serpihan-serpihan saja Pak Samuel. Tapi ya puji Tuhan survive. Puji Tuhan survive, puji Tuhan kita mencoba untuk fleksibel. Dan pasti ada yang berubah dong Kang, after pandemi. Ya. Dalam konteks gereja ERC Sawangan pasti ada yang berubah. Bagaimana kalau setidaknya di gereja kami di Puri itu anak-anak muda yang sebelumnya nggak pernah nyentuh ibadah raya, mendadak nyentuh ibadah raya. Betul. Karena waktu buka onsite, yang mudanya lumayan berani mati juga Kang. Gitu. Waktu itu zaman-zaman itu Kang. Jadi buka dan keterusan sampai sekarang. Itu ke-trigger juga. Ya, fleksibel dalam arti ternyata ada berkah juga ya, blessing in disguise, di mana ketika setelah pandemi, anak mudanya bisa masuk ke dalam infrastruktur ibadah raya. Berarti fleksibel kalau saya tangkap adalah gereja perlu fleksibel untuk melihat situasi sekarang, bagaimana anak muda itu bisa menguatkan struktur yang ada, ya menopang yang sudah ada tanpa mengganti yang lama. Betul. Saya berani bilang bahwa GBI Sawangan ditolong oleh pandemi. Oh, ditolong? Kita ditolong oleh pandemi. Dalam banyak faktor. Hari ini ya saya nggak bisa bersaksi detail, tetapi keadaannya berkali lipat jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Berkali lipat. Ya walaupun kalau kita teman-teman ngelihat YouTube daripada Sawangan ya awal-awalnya bulan-bulan pertama ya saya yang khotbah, saya yang nyanyi, saya yang buka yang kolekte, yang saya cuma minta satu pemain gitar saja, saya jadi WL, jemaatnya protes, Pak kan ada yang lebih pinter nyanyi. Tetapi saya jadi masalah saya ini senang nyanyi tapi nggak banyak orang senang saya nyanyi. Jadi akhirnya apa yang terjadi ya tetapi ya pelan tapi pasti, yang penting tidak menyerah. Oke. Dan akhirnya terkumpullah anak-anak yang kita nggak pernah nyangka. Jadi kalau boleh yuk sama-sama tadi ketika memuji menyembah Tuhan ada satu ayat yang begitu hidup, yuk sama-sama kita buka, yaitu adalah sebentar ketika Abram, dan ini masih Abram, Alkitab bukan menyatakan Abraham, yaitu Kejadian 14 ayat yang ke-14 ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan yaitu Lot oleh Sodom, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yaitu mereka yang lahir di rumahnya. Wow, mantap. Nah ini saya merasa bahwa saya sangat diberkati oleh teman-teman yang ada gitu ya, teman-teman yang ada yang nggak disangka-sangka itu tiba-tiba muncul, walaupun ya kami dengan sengaja 7 tahun terakhir ini dengan pelayanan Disciple Revival Project atau yang kita kenal sebagai DRP 232,
Saudaraku, melahirkan begitu banyak pemimpin-pemimpin baru. Dan itu memang dengan sengaja dilatih di rumah kita sendiri. Kita nggak pernah minta doa supaya pindah dari gereja lain. Lebih baik kita betul-betul kita Ngelatih anak rumah ya. Sengaja anak panah itu kita tempa, kita buat mereka ya dari rumah kita sendiri. Ada beberapa teman dari yang ada hadir hari ini, salah satunya Yonas, Pak Samuel. Yonas ada di sini. Yonas bisa berdiri. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu ada seorang ibu muslim mendatangi Tante Mariana almarhum, ibu kandung Pak Niko. Dan akhirnya menitipkan Yonas kepada Tante Mariana. Dan sejak itulah dan sampai hari ini ada yayasan Geraha Bina Asuh. Jadi itu adalah bayi pertama yang dititipkan di panti asuhan Pak Niko Nyotoraharjo. Yonas. Yonas berarti anak yang lahir di rumah sendiri, yang dibentuk, dilatih. Yang dilatih. Oke Kang. Itu salah satu contoh. Oke, saya mau pindah ke Pastor Tim dulu. Tema kita ini kan memberdayakan anak-anak muda untuk gereja lokal. Tadi Kang Riza kita dengar secara rohani, memang ayatnya anak panah itu harus disiapkan. Tabungnya harus baru, anak panah harus kuat, itu anak-anak muda. Orang yang punya anak panah gak akan mendapat malu. Gitu. Saya mau dengar dari Pastor Tim, in your context, in your church, in your experience, ngedengar kata anak muda diberdayakan di gereja lokal, what comes in your mind? Ada negatif, ada positifnya. Oke. Ya tentunya nanti kita akan fokus ke positifnya, cuman negatifnya skeptis, ya kan? Oh iya, ada yang iya kenceng banget gitu. Maksudnya skeptik, maksudnya dari sisi anak mudanya maupun dari sisi generasi yang lebih seniornya memberdayakan anak muda. Dari sisi anak mudanya mereka kita berpikir masa sih gitu. Enggak, udahlah ini klise lah gitu. Nanti kita juga cuma jadi second player aja gitu-gitu. mentok di asyir. Mentok di Asia atau multimedia biasanya. Atau multimedia, iya. Dan bukan karena skillful, tapi karena kayak om gak ngerti nih, boleh gak kamu yang bikin gitu kan. Tapi tenang ya, ini makanya biar fair, oke? Negatifnya kita expose dulu supaya kita being real. Saya percaya kita ada di sini mau being practical. Amen, Ya kan that's teman-teman. Itu dari sisi anak mudanya, dari sisi seniornya, dan gak salah, sama sekali gak salah. Dan banyak anak muda yang kayak menyalahkan kondisi ini. Senior banyak yang belum percaya sama anak muda. Iya. Gitu kan. Karena kayak ya namanya juga anak muda kan. Ya bikin salah apa segala macam gitu. Belum yang sok tahu gitu kan. Ya kan Pak Himawan, Pak Samuel, Kang Riza ya kan. Gak salah loh by the way. Karena siapa yang suka. Ya gak sih? Siapa yang suka sama orang, gak usah anak muda deh. Orang tua juga. Siapa yang suka sama orang-orang yang sok tahu, sok pinter ya kan. Gitu. Jadi akhirnya masalahnya enggak dipertemukan gitu dan dibiarin gitu aja. Gitu. Itu negatifnya. Oke, being skeptical dari kedua sisi ya. Banyak kita pikir yang skeptis itu cuman anak mudanya, enggak. Orang tuanya juga skeptis loh, and for good reasons. Oke. Itu negatifnya. Tapi positifnya dan ini yang harusnya kayak kita fokusin bahwa semua generasi itu punya strength. Sepinter-pinternya anak muda tuh belum sampai level wisdom. Betul. Sepinter-pinternya, kita gak peduli kamu skillful banget, kita gak peduli kamu lulusan Harvard, ya kan? Knowledge itu tuh di bawah wisdom. Iya. Dan kita tahu knowledge itu gak ada apa-apanya dibanding wisdom. Bahkan knowledge itu bisa berbahaya tanpa wisdom. That's right. Ya kan? Right. Wisdom itu tuh cuman dipunyai sama orang dewasa. Physically speaking, orang senior, orang yang lebih tua. Kenapa? Pengalaman hidup. Betul. Ya kan? Tapi anak muda itu tuh punya kekuatan, kreativitas, ide baru, inovasi. That's right. Kenapa mereka punya itu dan orang tua cenderung gak punya? Karena anak muda masih main. Ya kan? Masih bergaul.
Ya kan informasi kreativitas itu kan dari luar. Update-nya cepet. Update-nya cepet. Iya. Gitu kan. Nah kembali ke pertanyaan Dio. Kalau misalnya kayak saya gitu ya dengar ini. Harusnya ini nih bisa jadi yang tadi Dio bilang. Pastor Rawi bilang ini nih harusnya bisa jadi reinforcement. That's right. Gitu. Mungkin itu keyword yang tepat kali ya. Buat kita semua. Intergen saya by the way suka banget sama judul daripada summit ini. Intergen. Biasanya kalau yang gini-gini ngumpulnya anak muda doang. Iya. Ya kan? Ini nih yang sehat sekali. Ini dari tadi ketawa mulu deh. Ini kayaknya ada sesuatu. Nanti sore stay berarti ya. Ada kayaknya perlu pelepasan. Punya banyak pengalaman pribadi. Banyak pengalaman pribadi. Which is very good bro. Iya, Ini jadi sehat sekali karena iya, ada- ini sehat sekali karena ada generasi muda dan generasi seniornya juga. Gitu. Nah makanya kenapa reinforcement ini saya rasa ya Dio ini kata kunci yang baik sekali. At least buat kita buka ini. Betul. Karena generasi tua sadar bahwa generasi muda itu tuh bukan threat, tapi justru reinforcement. Bukan ancaman, Bukan tapi- ancaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah senior, yang mungkin tanpa kita tahu sebenarnya naik mimbar aja udah capek. Kalau misalnya kan Iya, ya iya. kan, tanpa kita anak-anak muda tahu sebenarnya udah pimpin meeting udah capek, Iya. ya kan, naik mimbar udah capek gitu kan. Tiap Sebenarnya ada minggu, sehari bisa 4-5 kali biasa lagi. 5 kali ya kan. Sebenarnya ada solusinya Bapak Ibu. Apa solusinya? Anak-anak muda. Ya kan? Berarti itu bukan threat, itu harusnya jadi reinforcement. Nah sebaliknya anak-anak muda juga sadar bahwa kalian tuh bukan pengganti. Oke. Kalian tuh bukan untuk menggeser om-om dan tante-tante itu. Bukan. Ini nih rumah teman-teman. Yang namanya rumah, bapak tetap bapak. Mau udah di kursi roda, mau udah di kasur doang, dia tetap bapak. Tapi kita bisa run the house. Tapi otoritas tetap di bapak. Jadi kita juga sadar kita tuh reinforcer. Kita tuh membuat rumah ini, membuat bapak ibu gembala kita jadi lebih baik. Bukan kayak gue tunggu nih orang nih. Gue tunggu sampai dia udah, masa gitu. Tapi itu gak bisa terjadi kalau spiritnya bukan reinforcement. Berarti masih Gitu. mirip sama Kang Riza, spiritnya sebutnya anak. Tetap anak. Lu tetap ngerasa anak. anak gak di rumah gereja Betul, lokal itu? betul. Karena hanya anak Hanya yang care. anak yang bisa care. Yang care dengan gereja lokalnya. Iya, betul. Oke, saya mau lanjut dulu. Sekarang kita mendengar dari sisi Bapak nih. Saya mau ke Om Him, Pastor Him. Kalau dari sisi generasi Pastor Him, baby boomers. Ngedenger Pastor Tim tadi ngomong maksudnya anak muda kadang-kadang saya pengen tahu, kita hari ini pengen buka-bukaan saudara hati, kita pengen we want to talk the elephant in the room. Yang saya pengen tahu nih Om Him ya, kalau dari sisi gembala, maksudnya anak muda naik, apakah ancaman? Gitu. Kalau misalnya bukan ancaman, apa sih yang ada di pikiran gembala setidaknya gitu? Saya pengen tahu apa yang ada di pikiran gembala ketika ngelihat Yeremia, ayo Yeremia naik. Lah terus, saya, generasi saya, om tante yang founder gereja kita gimana? Dari sisi gembala. Kalau pertanyaan yang simpel tadi, apakah ancaman? Buat saya sih nggak ancaman. Bahkan saya secara pribadi membesarkan, punya 4 anak, udah 5 cucu segala macam. Achievement saya merasa kalau nanti nggak apa-apa. Kalau nanti satu kali kita udah sampai titik tertentu dalam kehidupan. Achievement dalam kehidupan yang saya kejar adalah bukan tentang sebuah organisasi yang seberapa besar, tapi how to develop. Ya karena yang dititipkan Tuhan kan anak-anak. That's right. Maleakhi pasal 2 kalau tidak salah ya. Apa yang Tuhan inginkan lewat perkawinan itu ya perkawinan dalam konteks perkawinan, keturunan ilahi. That's right. Nah itu pribadi saya. Jadi gereja atau apa itu cuma medianya saja. Jadi saya bahkan saya mungkin little bit perfeksionis gitu ya. Mereka mungkin jadi merasa kalau ada saya terancam gitu. Kalau ada dia ngomong terhadap saya, kemarin ini sidang MD komisi ada saya langsung berubah. Langsung berubah diam semua. Kadang-kadang bukan sesuatu yang enak itu. Nah tetapi buat saya sih nggak ancaman, tapi memang kita mesti kasih masukan apa yang kurang dan lain sebagainya. Kalau dari pertanyaan yang kamu tadi itu, ya jawaban saya itu. Oke, kalau dari sisi gembala, dari sisi, Pastor Him punya 4 anak, sudah ada beberapa cucu. Pastor Him ngelihat
anak-anak muda di gereja, at least di gereja WFC ya, at least di gereja WFC itu gimana? What's your treatment untuk mereka bisa reinforcement, untuk mereka bisa menguatkan WFC? Apa yang Pastor Him lakukan? Saya udah cukup lama fokus saya tuh bukan di gereja lokal sih sebenarnya, karena memang kan banyak di organisasi dan juga Pak Niko juga banyak menyerahkan urusan yang lain PPHTGD. Jadi ya, tapi intinya begini, saya diingatkan satu hal kepada kita semua juga ya, DNA gereja kita juga. DNA-nya begini, bukan DNA yang mungkin biasa selama ini kita kenal gitu ya. Restorasi Pondok Daud? Bukan itu, saya bukan ngomong itu. Oke. Jadi begini, saya ingat 2008, waktu itu saya di Yerusalem, lagi breakfast bersama Pak Niko. Saya selalu mandang Pak Niko tuh dua sisi. Secara organisasi saya jaga diri, jaga batas. Saya juga tahu saya di bawah Rayon 1B. Kalau di PRDN sama Papa Samuel juga saya ada Pak Paul. Tapi di satu sisi saya sebagai anak gitu. Oke, saya bawa diri seperti itu. Saya ingat waktu makan pagi sebelum hari itu Pak Niko ngisi acara di Convocation. Itu 2008, bulan September. Saya ngomong begini, ini anak yang rada bandel ngomong begini. Pak Niko, Pak, kalau orang dengar Yonggi Cho, mereka akan ke Korea, ke Seoul, lihat gereja yang besar. Mereka kalau dengar David, oh ya Depo kalau tidak salah ya, mereka pergi ke Nigeria, mereka mega church. Kalau mereka dengar Pak Niko, mereka ke Jakarta, lihat apa Pak? Right. Pak Niko lagi makan berhenti, taruh gelas, dia nengok saya, maksud kamu apa? Ya rada kurang ajar juga sih, rada kurang ajar sih. Tapi saya mungkin jauh lebih muda ya, jadi belum sampai ke wisdom tadi Timothy bilang ya rada bandelnya masih ada gitu. 2008, cerita 2008 loh ini. Sekarang wisdomnya udah banyak Pak, sekarang udah banyak. Nggak sembarangan ngomong kayak tadi begitu, sampai dia taruh sendok garpu dia nengok, maksud kamu apa? Saya dengan polos ngomong, Pak, bukankah orang nggak akan lihat gedung, ya kan 2008 SICC on progress. Belum ada. Belum jadi. SICC baru groundbreaking 2007. Ya. So, mereka akan lihat apa GCC? Saya nggak tahu, selain City udah belum, jangan-jangan belum juga. Ya. Tetapi saya ngomong gini, bukankah yang Bapak bangun adalah leaders, many leaders. Betul. Dan a huge leaders, pemimpin-pemimpin besar di berbagai provinsi, dari ujung Sumatera, provinsi demi provinsi, di Jakarta, termasuk Pak Sampar, saya sebutkan sebagai ketua-ketua rayon. Ini saya ngomongnya merinding udah. Kan begitu banyak. Betul. Kepemimpin, Pak Niko tuh hari ini gereja mana yang dia pegang? Enggak, dia mengembalakan pemimpin. Iya. Itu anak-anak muda mesti tangkap, itu DNA kita. DNA kita, ya mungkin ada orang bisa capture, itu ada yang nggak ngelihat. Kenapa kita nggak bisa ngelihat? Karena mungkin kacamata kita udah tadi kata skeptis, segala macam gitu ya. Tetapi itu yang terjadi. Dan saya mau katakan, saya selalu bicara dengan ayat ini, ayatnya saya nggak baca, tetapi kita tahu Yosua 1, dikatakan ketika Musa meninggal, Tuhan berkata kepada Yosua, jelas ada satu pribadi yang sudah dipersiapkan untuk memimpin generasi itu. Tapi lihat Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 juga. Ketika Yosua mati, mereka tanya siapa yang memimpin kami? Iya. Tanggung jawab kami sebagai generasi, kalau dikatakan yang generasi senior. Kita tuh kalau nanti pulang ke rumah Bapak, satu yang ditanya bukan berapa banyak gereja, kamu harus siapin generasi siapa? Wow. Kita mesti ngerti gini, Musa mimpin 40 tahun, gereja yang ada sekarang akibat daripada revival yang ada tahun 80-an, betul ya Pak Reza ya? Iya. Artinya udah 40 tahun lebih. Iya. Orang mimpin dengan kekuatan terus 40 tahun belum tentu kuat, belum tentu bisa. Tadi udah dikatakan Pak Reza udah ngomong, Pak Timothy juga ngomong tentang beda bahasa, beda dimensi, beda mindset, dan lain sebagainya. Kita masih kuat, berdiri kuat, tapi apakah efektif sebagai leadership?
sebagai leader. Apakah saya mungkin masih efektif bicara dengan orang-orang yang coba Seumuran. seumuran. Saya sampai udah mungkin lebih dari 10 tahun, saya menolak berbicara di depan anak-anak muda. Bukan nolak nama, lebih baik gue bimbing lu di belakang deh. Karena saya pernah mungkin trauma kali ya. Khotbah dibilang, "Om, khotbah tuh ngomel." Sejak itu saya nggak berani, saudara. Ini Dulu saya kualat masih itu. ingat Pak Yopi, papanya Paulus itu. Katanya saya pernah cerita khotbah di TC kalau nggak salah, GC. Wah, adik-adik segala macam. 10 menit kemudian, anak nggak bisa diem apa ya? Nggak bisa, susah. Dimensinya berbeda. Nah, Iya. dari itu saya mau katakan begini, part kecil yang terakhir yang saya mau ngomong begini. Mengenai generasi tadi yang dikatakan kebanyakan jadi multimedia atau apa, kita mesti ngelihat ada, kayak Pak Niko, memang Pak Niko dengan Yesaya pasal 54 itu kan melebar kanan kiri dan sebagainya. Pemimpin tumbuh karena ada space yang besar. Ada Ingat, ruang yang besar. Dikasih untuk mereka naik. Nah, karena itu treatment tentang bicara tentang regenerasi atau seperti ini kita mesti ngelihat, nggak bisa ngelihat oh gereja A, gereja B, size gereja itu juga mesti dilihat. Oke. Ada beberapa mega church, cuman single 1-2 tempat, ya ruangannya nggak banyak. Betul. Bagaimana kalau misalnya saya megang WFC satu gereja, bagaimana saya mesti, yang jelas saya harus step aside. Saya harus minggir. Yang saya lakukan adalah saya menerjemahkan satu, ke pemimpin leaders bukan tentang jago khotbah, tapi Wow. decision making. Wow. Bagaimana bikin decision. Akhir kata saya mau ngomong dalam sesi yang seperti gini. Saya menanya, kalau misalnya ini orang tua kalian, dalam arti orang tua jasmani atau orang tua rohani, ini ada satu gereja. Gereja kita sebutkan sebagai sebuah kapal, gitu ya, harus berlayar. Oke, saya kasih kepada kamu kendali. Kira-kira ini akan mencapai tujuan atau karam? Itu aja. Kenapa orang generasi saya itu kadang-kadang masih takut-takut seperti itu? Karena kita harus memastikan kamu bisa handle. Oke, Kamu that's bisa good. handle. That's good. Kamu bisa handle dan kamu bisa bawa. Kalau saya selalu ngomong, berkali-kali saya ngomong sama Dio, misalnya, saya selalu, bukan baru 1-2 tahun nih saya ngomong sampai dari tahun 2008 itu saya buat buku Siap Terima Warisan yang Pak Niko itu. 2009 ketika Pak Niko ulang tahun. Itu buku menceritakan tentang semua pemimpin-pemimpin yang besar. Satu hal yang perlu kita pikirkan begini. Kenapa suksesi kepemimpinan, mempersiapkan kepemimpinan di gereja lebih sulit dibanding di perusahaan? Karena di perusahaan lebih jelas. Kerja buahnya apa? Banyak anak muda nggak mau karena aku cuma kebantu lu. Gue cuma membuat gereja itu supaya tampil lebih baik. Karena fakta ngomong ya, jujur ngomong. Kan biar bagaimana ada hasil yang dikerjakan selain pada jiwa-jiwa. Iya. Ada kenyamanan, Iya. ada buah. Pertanyaan saya, kita bukan cuma sharing the burden. Siap nggak sebagai generasi yang tua? Kalau kita juga sharing, nah ini hasil kamu, termasuk tuh yang nggak tahu mungkin ya makanya tadi saya katakan bentuk-bentuk gerejanya gitu ya. Kalau di perusahaan kan jelas ketika ahli generasi, kalau ketika kamu siap orang tuanya atau leadernya, nih share kamu sekian persen. Tapi sebenarnya di tata gereja GBI udah diatur tentang hal ini. Cuma saya nggak ingat yang tata gereja yang baru diatur. Nah saya rasa itu dulu. Oke, saya mau ke Pak Sam ini. Saya mau ke saudara saya di gereja Puri. Yang saya belajar dari papi saya adalah dia kasih saya space untuk berkarya. Dikasih space, itu penting. Sekalipun saya banyak salah dan banyak dikomplain, cuma setidaknya ada space untuk saya bisa berkarya. Gitu. Saya nggak menggantikan. Gimana? Tadi saya ada satu poin bagus dari Pastor Him ya. Generasi muda perlu dipastikan you bisa handle nggak gereja kapal yang besar itu. Jangan semena-mena pengen posisi tapi nggak ada tanggung jawab. Pengen naik tapi nggak bisa memastikan kapalnya nyampe ke pelabuhan dengan aman gitu loh. Pengen seru-seru 2 tahun keluar. Sedangkan founder generasi bapak-bapak kita sudah ngebangun gereja belasan tahun.
udah ngebangun gereja puluhan tahun. Kita yang baru 5 tahun pelayanan, baru 7 tahun, wah pengen ngerubah semua segala macam, tapi nggak dapat DNA rumah itu, nggak mau didik sebagai anak, gitu. Coba kalau dari Papi, nggak usah nanya lah, apa Papi mau sharing lah apa aja lah. Kalau Pak Niko kan di acara PPA itu ini dipanggilnya cucu ya. Cucu. Pak Niko opa. Iya. Tapi kita mah jangan dipanggil opa kali ya. Jangan. Gitu ya. Koko ya. Koko ya, Kak Riza Koko. Walaupun udah opa juga sih. Udah opa nih kecuali tim ya. Di gereja kita nih yang sulitnya ya di aliran denominasi Pentakosta. Kita itu tidak ada suksesi yang secara jelas diatur dalam tata gereja. Beda kalau yang di Katolik ataupun yang di denominasi Protestan. Mereka ada pensiun dalam umur gitu. Nah, ketika pensiun dalam umur, aturannya gereja udah bermain tuh di situ yang menggantikan apa udah jelas gitu ya. Jadi satu kali saya pernah ditanya begini, adakah gereja yang beraliran Pentakosta yang sukses, gereja besar ya, yang sukses mengalihkan kepemimpinannya bukan kepada anaknya? Berarti ya? Jarang loh ternyata. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Gitu. Ya itu tadi, karena di gereja Pentakosta ini kan pendeta kita kan mati sampai di mimbar gitu loh. Kita melayani sampai mati. Melayani sampai mati. Betul. Dan saya pernah menghadiri satu ucapan syukur rumah jemaat dari satu gereja besar yang pendetanya hampir 90 tahun khotbah loh. Wah. Itu kayak kita jemaat itu ya ngurapin gitu. Wah om, waduh ya saya manggilnya om juga gitu ya. Sekarang udah meninggal tuh. Jadi saya berpikir ya kebanggaan bagi bapak-bapak gereja kita melayani tuh sampai mati di mimbar. Kayaknya masuk surga deh gitu loh. Gitu. Nah itu yang menyebabkan proses untuk kita mengalih generasi ini, apalagi di tata gereja GBI kita juga kalau gembalanya berhalangan untuk melayani atau meninggal, itu akan turun kepada istri atau anak-anaknya. Kalau nggak ada ya baru kepada penatua dan lain sebagainya. Udah disebutkan di dalam tata gereja. Nah itu juga yang membuat jadinya semakin kita berbicara alih generasi di gereja aliran kita Pentakosta ini nggak terlalu mudah dalamnya. Gitu ya, nggak terlalu mudah. Tapi baiklah, tadi Pastor Himawan udah kutip Yosua 1 ayat 1, pada waktu Musa mati, ya Tuhan membangkitkan satu pemimpin yang baru. Ya, Yosua tuh nggak siap loh. Waktu dia mau jadi diangkat itu dia takut banget tuh. Makanya berkali-kali Tuhan bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena bayangin ya, dia kan cuman abdinya Musa, budak. Tuh bahasa Indonesianya halus tuh. Sebetulnya dia pembantunya Musa tuh. Bawain tas sepatunya gitu ya. Sekarang suruh gantiin Musa gitu. Yang karismanya luar biasa. Yang nggak mampu lah dia. Nah bagusnya kata mot dalam bahasa Ibrani untuk mati. Itu juga artinya selesai. Itu artinya selesai. Jadi setelah Musa selesai gitu ya. Lebih enak tuh. Artinya memasuki satu babak baru, satu musim yang baru, maka Tuhan perlu mengangkat. Gitu. So mengangkat suatu kepemimpinan yang baru. Ya kenapa sih Musa terus saja masuk sampai ke tanah perjanjian? Perang lagi lah, Tuhan kasih umur lagi lah panjang. Kan bisa gitu, tapi enggak. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari kitab itu? Saya berbicara tentang alih generasi dari satu sisi yang lain. Bukan karena keturunan, bukan karena umur, bukan. Waktu bangsa Israel mau memasuki status yang baru sebagai bangsa merdeka dari budak di Mesir, kapasitasnya udah bukan Musa lagi nih. Jadi mereka udah di dalam sesuatu yang keadaan yang begitu sulit, begitu susah menjadi budak itu. Lalu Tuhan membangkitkan satu pemimpin yang baru untuk meningkatkan status bangsa Israel. Dari budak menjadi sesuatu bangsa yang merdeka. Ya. Waktu kita pandemi 2 tahun lebih, semua tuh berubah, semua berubah.
Cara makan, cara sekolah, cara belajar, cara belanja, cara beribadah, cara bekerja, apa aja deh semua berubah. Dan di situ nyata sekali teknologi berperan tinggi. Iya. Banyak di antara kita gereja-gereja, tadi Kang Risa juga udah cerita tuh bahwa ini kita nggak terlalu bisa lagi mengikuti dengan gaya kita, pengetahuan kita untuk Iya. mengikuti perubahan ini nih. Nah kenapa? Karena untuk memasuki sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, itu pasti tantangannya juga besar tuh. Ya kan Yosua perang juga tuh masuk ke tanah Kanaan. Nah kita juga pasti akan memasuki peperangan nih yang besar. Jadi makanya ahli generasi ini bukan karena ya kita udah tua, karena ada anak kita, ada anak rohani kita, bukan. Tetapi karena di depan ini Tuhan hendak membuat sesuatu yang Wow. juga besar. Wow. Kalau saudara begini ya, kan kita anak-anak Tuhan ini hidup dari janji Tuhan ya. Amin. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kita hidup dari janji Tuhan. Janji Tuhan itu udah dinyatakan. 2 tahun lebih kita berbicara generasi Yeremia. Iya. Pak Niko, Iya. kembali sidang kita. Berapa tahun Pak Niko selalu cerita tentang goncangannya semakin besar. Iya. Karena kita juga akan mendapat sesuatu yang besar Iya. gitu ya. Penuaian apa gitu ya. Lalu Pentakosta ketiga. Itu janji tuh. Iya. Itu janji. Nah sekarang siapa yang akan melakukan? Kita juga perkatakan kebangkitan satu generasi baru. Iya. Generasi Yeremia. Jadi ini saya yakin isi hatinya Tuhan. Buat Amen. gereja ini nih. Buat gereja ini. Kalau Amen. di gereja-gereja Protestan mungkin gak terlalu pusing lah mereka. Mereka udah ada sistemnya kok begitu. Nah kita ini yang perlu mengubah mindset dan pola kita nih semuanya. Ada keterbatasan di dalam diri kita walaupun ada kelebihan dari Timothy bilang wisdom bagi kita ya. Tapi kita harus paham dan mengerti untuk sesuatu yang besar di depan ini diperlukan sesuatu pribadi, angkatan yang juga besar dipersiapkan Tuhan. Makanya Tuhan berkali-kali bilang sama Yosua tuh jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Gitu renungkanlah Taurat itu siang dan malam gitu ya. Maka seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Dan janji itu sudah diberikan dengan kata-kata yang berbeda lewat gembala sidang kita nih. Buat kita semua, buat semua yang ada di tempat ini nih. Ya kebetulan aja Dio anak saya memutuskan untuk melayani sepenuh waktu gitu loh. Iya. Walaupun bukan rencana saya, bukan cita-cita saya tuh waktu dia sekolah dan lain sebagainya. Kan saya udah persiapkan sesuatu yang lain buat dia gitu. Jadi ini berlaku buat semua nih kita yang ada di sini nih sebetulnya. Nah makanya juga saya membangkitkan bukan cuma Dio gitu di tempat saya ya. Tetapi juga banyak lah di tempat-tempat di mana saya dipercayakan gitu ya. Untuk memimpin generasi-generasi baru untuk bisa bangkit nih di dalamnya. Nah percayalah karena kita hidup dari janji Tuhan. Bagi setiap anak-anak muda, bagi setiap kita yang memegang akan janji Tuhan ini. Bukan karena kita mau atau bukan karena kita tidak mau. Tetapi karena Tuhan yang memilih di dalamnya. Kita ada di tempat ini juga gak kebetulan. Kita ada di wadah GBI Gatot Subroto juga gak kebetulan gitu loh. Iya. Karena pasti kita udah ditetapkan tuh di dalamnya tuh. Bagi semua kita. Dan itu akan exciting banget ke depan. Ya, kita akan melihat sesuatu yang sangat exciting banget. Ini gak bicara cuma gembala, khotbah gitu. Enggak loh. Ini juga berbicara. Kenapa sih saudara sekarang di gereja kita juga banyak hal yang sepertinya gonjang ganjing lah kita mendengar kabar ini, kabar itu. Karena akan yang dibangkitkan tuh jauh melebihi daripada yang pernah dapat dilakukan oleh generasi yang lama ini. Wow. Amen. Gitu. Pujian simfoni worship kita tuh dulu luar biasa tuh. Luar biasa orang nunggu partiturnya. Dulu untuk lagu-lagu kita tuh. Nah sekarang saya yakin kok nanti ke depan ini juga akan terjadi lagi. Karena itu menjadi satu DNA bagi kita. Bukan cuma pengkhotbah, pengajar, nabi, rasul, penginjil. Bahkan juga entrepreneur. Ya Seven Spears kalau orang bilang di dalamnya. Itu akan yang lahir dari generasi-generasi yang baru ini. Bagi saya ketika menangkap dan mengerti itu.
harus diperlukan satu kerelaan di dalam hati dan juga persiapan bagi kita untuk kadang-kadang kesiapannya itu dalam bentuk ini ya, kerendahan hati sih ya, untuk bisa membangkitkan dan mendidik mereka dengan Oke. proper ya Pi, di dalamnya. Saya mau konkretin, kerendahan hati membangkitkan. Yang Papi pikirkan tuh maksudnya konteksnya realnya apa? Kayak seperti apa contohnya? Kadang-kadang seperti ya ini tahun ke-26 ya saya jadi gembala ya. Dimulai dari cool gitu ya. Lalu menjadi seperti ini ya. Bukan pencapaian menjadi besar tapi kepercayaan yang diberikan untuk melayani jadi lebih besar dari yang 26 tahun yang lalu. Itu menjadi kebanggaan tuh. Beberapa nggak bisa disalahkan. Itu menjadi satu kebanggaan bahwa yang bisa diceritakan kepada keturunan-keturunan. Tapi di dalamnya bisa terselip kesombongan gitu. Nah lawannya harus diperlukan satu kerendahan hati. Jangan sampai Tuhan bilang begini, Musa selesai. Musa kamu selesai gitu. Jangan sampai begitu tuh kalau bisa tuh. Selama Musa hidup harusnya Joshua udah perang didampingin dia gitu. Nah saya berdoa lah. Nah itu yang ditanamkan bagi kita semua ya buat di angkatan baby boomers. Baby boomers tuh 11% di Indonesia sekarang sampai ke atas. Dan setiap tahun tambah turun jumlahnya. Jadi kita akan dengan naturally habis ini. Yang 60-an ke atas begini nih gitu ya. Kang Risa belum ya. Nah ya itulah tadi kurang lebih gitu. Jadi perlulah satu kerendahan hati, kesadaran sikap gitu ya. Dan lebih lagi menangkap isinya hati Tuhan ke depan ini. Sudah Tuhan katakan kok akan dibangkitkan satu generasi baru. Mau Yosua, mau generasi Yeremia, mau generasi apalah namanya ya. Itu cuma istilah aja kan. Tapi artinya ada satu kebangkitan yang baru tuh. Amen. Oke. Sebelum ke Pastor Andy Cokro lewat video, I would like to Pastor Tim sebagai anak rohani Ko Andi ya. Bisa nggak share pengalaman gimana Ko Andi persiapin Pastor Tim? Dari tadi kita ngomong nih ngarah-ngarah kepada suksesi, persiapan segala macam. And I would like to know dalam realitasnya sisi dari lu Ko Tim melihat sosok Ko Andi yang mau rendah hati kasih space buat Pastor Tim. Gimana sih? Ya udah lumayan terkenal ya. Mungkin Pastor Himawan, Pastor Samuel udah tahu. Pastor Andi ini punya kayak, ini joke by the way. Pastor Andi ini punya talent untuk menceburkan orang. Ya kan, semua yang dalam tanda kutip jadi di bawahnya Pastor Andi itu tuh diceburin sama Pastor Andi. Gitu. Berarti saya perlu catat ya ada karunia penceburan ya. Karunia penceburan gitu. Oke. By the way tadinya tuh kita nggak suka banget sama istilah itu karena kayak ya kan, kok diceburin sih? Tapi sebenarnya secara kalau kita ngomongin akademik ya, secara dunia edukasi itu tuh experience sebetulnya. Orang jadi cepat belajar karena nyobain. Betul. Jadi by the way itu nggak salah. Betul. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan singkatnya, jawaban singkatnya adalah experience gue pribadi terhadap Pastor Andi, ya gue juga diceburin sebetulnya gitu kan. Dan kayaknya dari beberapa orang yang diceburin, kayaknya gue yang salah satu yang sangat diceburin. Itu kenapa? Bener-bener digituin Pastor. Karena dari respon elunya mungkin Ko Andi ngelihat wah nih anak nih bagus nih. Atau enggak tentu juga. Jadi saya ini dulu rebel banget kan. Gitu, rebel banget kayak saya ini sampai di titik di mana ini gue cerita supaya dapat konteksnya ya teman-teman ya. Karena untuk bisa jawab gimana Pastor Andi kayaknya agak susah kalau teman-teman tuh nggak tahu background gue. Karena cuman kayak oh ya udah sekarang udah jadi pastor gitu-gitu. Enggak banget gitu, makanya kenapa gue bilang saya tuh bener diceburin tuh bener-bener digituin gitu ya. Saya tuh sampai satu titik kalau misalnya kayak orang khotbah gitu, saya tuh siapin Google. Saya cek pendetanya, dia ngomong saya Google, oh salah nih. Ini pendeta payah nih, nggak belajar nih pendeta. Saudara bayangin orang kayak gitu jadi wakil gembala.
Gitu, itu konteks makanya. Gitu. Nah, jawabannya tuh ada di sini Dio. Pastor Andi tuh percaya sama yang baik dari orang. Regardless, Pastor Andi tahu, kita semua tahu selalu ada yang jelek dari Ada orang. kelemahan-kelemahan. Ada kelemahan-kelemahan gitu. Tapi justru itu kayaknya yang bikin Pastor Andi tuh bisa bangun orang banyak ya gitu. Mungkin buat teman-teman Bapak Ibu gitu yang familiar sama journey Pastor Andi, banyak yang di raise up ya, dibangkitkan oleh Pastor Andi dengan semua keanehan-keanehan kita gitu ya, dengan semua kekurangan-kekurangan kita. Kalau yang saya tangkap kayaknya itu Pastor Andi tuh lihat yang baik dari orang. Gitu. Dan itu bukan cuma, kan kita suka dengar itu dari relationship ya kan. Iya. Aduh aku sebel banget sama pacar aku. Udah kamu harus lihat yang baik. Aduh aku mau cerai aja sama suami aku. Jangan lihat ya kan. Iya. Tapi kita jarang lihat itu dari sisi leadership. Dari sisi leadership. Terutama dari sisi succession. Iya. Gitu, kita cuman kayak mau yang sempurna, yang Kandidat yang paling shiny gitu ya. Ternyata enggak that's gitu right. loh. Bagus. Jadi emang tapi ini personal ya gitu. Dan ini enggak praktikal by the way teman-teman ya. Cuman ya gue jawab pertanyaan lu aja. Iya. Gimana Pastor Andi deal sama regenerasi, sama succession. Oke, sekarang Itu kalau tuh gue aja tarik ke kayaknya. praktikalnya, setelah Pastor Andi ngelihat sesuatu yang baik dari dia pasti kan kasih space Iya. untuk tim coba deh Iya. take the lead, Iya. dievaluasi. Iya. Pasti kan dikasih tahu tadi khotbahnya kurang ini nih, kamu tadi mimpinnya kurang ini. Itu dilakukan nggak seperti itu? Maksudnya lu dikasih space nggak dari awal mungkin usher Iya. sampai sekarang jadi wakil gembala tuh maksudnya how many years and kan nggak mungkin mendadak langsung. Unfortunately mendadak langsung. Makanya kenapa gue No, bilang gue what I'm saying is, tapi you follow Pastor Andi kan bukan cuma setahun. Iya. Iya. It's been many years. Iya. Sorry, jadi pertanyaan, maksudnya lu pengen gue specifically Konkretnya, biar teman-teman konkretnya adalah tadi kan yang secara teoretikal Pastor Andi ngelihat sesuatu yang baik dari diri orang, gitu kan. Konkretnya adalah pengalaman-pengalaman apa yang lu diceburin itu yang kita pengen tahu. Oh iya. Jadi the thing with Pastor Andi ya, space yang Pastor Andi kasih tuh emang amazingly large aja. Oke. Bukan buat gue dong ya, semua. Oke. Semua kita di Grow Center Maksudnya itu tuh kayak tapi jujur ini teman-teman by the way jangan kayak ya ampun andaikan aku punya enggak. Ini ada downturn-nya juga loh by the way teman-teman. Ini nggak apa-apa ya karena kita kalau di Grow Center emang kita ya maksudnya kayak leader kita bukan kurang ajar tapi emang kita membuka ruang memang Iya. untuk kayak kita begini ya. Perlu, Pastor Doni, perlu diskusi. Ini saya diskusi gini. Jadi ini kalian jangan kayak kaget, kok wakil gembala ngomong gitu, enggak. Ini terjadi biasa di Grow Center teman-teman, with respect. Masalahnya dalam tanda kutip sama ruang yang terlalu besar yang Pastor Andi kasih, itu tuh emang kadang-kadang kita gak siap. oke. Gitu, kayak banyak pengkhotbah dinaikin sama Pastor Andi, waduh itu tuh ya kan, Pastor Doni Ines ingat, awal kita kayak, my God, kok ngomong gitu nih orang. Kita kayak dia khotbah kita udah kayak gini-gini, ntar ini kita di WhatsApp apa sama orang-orang jemaat gitu. Segitunya teman-teman bayangin kalau misalnya kayak dipercayain pelayanan apa gitu. Oke, ini teman-teman bayangin yang ternyata sayangnya belum siap langsung naik khotbah. Khotbah hari Minggu loh, bukan khotbah youth. Yang konsekuensinya Ibadah raya yang konsekuensinya dalam tanda kutip berbahaya sekali. Kita sampai kayak ya ampun kenapa ngomong gitu nih orang. Gitu kan. Bukan kalau ini kan udah jago Pastor, ini kan udah ahli. Jadi gitu, jadi kalau misalnya pertanyaannya seluas apa. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya, tapi ekstrim, makanya kita bilang ada downturn-nya. Soalnya gue masih, jujur ya, sorry saudara, saya masih keliling khotbah, saya masih ketemu pemimpin muda seusia saya lihat nih potensial khotbah di youth aja sama gembala gak dijadwal. Ya. Itu paling cuma setahun 2-3 kali dijadwal. Saya bilang apa aku mesti ngomong ke gembala kamu mesti tiap bulan sekali minimal khotbah. Karena dia bagus. Iya. Cuma gak dikasih itu yang makanya kita mau ngomong tuh space untuk anak muda tuh dikasih kesempatan lah. Iya. Dengan segala kekurangan dan keunikan yang ada. Iya. Kalau gue bilang itu balik ke, oke lah kalau hati iya pasti tapi agak susah ya ditangkep jadi praktikal. Ini loh vision.
Leaders tuh mau lihat kayak gimana gerejanya. Dia mau kemana gerejanya? Mau kemana gerejanya. Kalau misalnya kayak yang tadi kayak Pastor Himawan atau Pastor Samuel ya bilang ada gereja yang emang cuma satu orang gitu. Satu tempat yang artinya cuma satu orang. Terus ya itu memang agak susah. Tapi kalau misalnya emang visinya untuk kayak ada orang-orang lain yang dipercayakan ya. Berarti dari generasi lu, Kotim lu berarti generasi X kali ya? Gue Y, gue milenial. Lu milenial? Gue pas milenial. Lu ngepas milenial? Milenial tengah. Dari sisi lu milenial, mewakili milenial yang lain, bagi lu penting gak sih gembala pemimpin punya visi? Justru terutama milenial ya. Penting banget. Milenial itu kan terkenal yang bikin milenial nyebelin, ya kan? Tapi sekarang kan kita udah tua ya. Jadi kita sekarang yang lihat ini Gen Z nih Gen Z nyebelin juga ya. banget Bener, nih orang anak-anak ini. I feel you. Tapi ya kan? Tapi sebelum waktu Gen Y masih usia-usia Gen Z sekarang. kecil ya kan yang nyebelin kita. Iya. Ya kan yang nyebelin kan millennials. Sekarang Gen Z. Sekarang mereka. Dulu yang bikin milenial nyebelin itu kan karena kita nggak setuju dikit langsung. Kenapa? Bukan karena kita kurang ajar. Kurang ajar tuh efeknya, kelihatannya kurang ajar. Tapi yang bikin kita jadi kayak gitu karena kita tahu kita mau ngapain. Kita generasi pertama yang tahu persis kita mau ngapain dan kita generasi yang pertama yang tahu persis kalau mencapai itu harus ngapain. Kita generasi pertama yang fully exposed sama internet. Iya. Gitu. Itu yang bikin millennials tuh begitu. Gitu. Yang tadi lu bilang banyak knowledge. Dia tahu mau ngapain. Dia tahu gitu mau ngapain. Iya. Gitu. Itu yang apa namanya? Yang berbahaya ya Yang dari berbahaya. millennials, tapi ya karena kita tahu gitu. Direction itu akhirnya penting karena gitu. Akhirnya millennials jadi nurut, jadi mau gitu, dan saya rasa ya gereja-gereja yang jalan ya, bukan secara numbers ya, tapi jalan bergerak hidup. You can tell lah, teman-teman bisa lihat di luar negeri maupun di Indonesia ya, gereja-gereja yang hidup itu pasti gereja-gereja yang milenialnya jalan. Either jadi leaders atau dipercayakan. Kenapa bisa terjadi? Karena pemimpin millennials itu directionnya clear. Ada clear vision. Itu yang bikin millennials tuh akhirnya wah oke deh gue mau ke sana tapi dia jelas nih. Ya udah deh gue ikutin gitu. Itu yang bikin direction itu tuh penting banget buat millennials. Why nggak terlalu gitu. Ini millennials kan masalahnya itu kan. Gitu. Iya. Jadi selama menjawab pertanyaan lu Dio, betapa pentingnya sangat amat penting karena itu millennials itu tuh tahu mau ngapain. Gimana cara Dia dalam butuh tanda visi kutip aja. mengalahkan itu, kasih visi yang lebih besar dari yang millennials itu punya. Sehingga dia kejar that bigger vision. Iya. Alright, I see. Oke, saudara, I would like to hear from Pastor Andy. Saya percaya reinforcement hal yang sangat lumrah dan bahkan sangat positif banget. Karena reinforcement adalah memperkuat, memperlengkap, memperbesar, menguatkan, bahkan membuat kapasitas dan quality lebih baik. Dan bukankah itu yang selalu kita katakan bahwa our ceiling adalah bottomnya generasi berikutnya. Apa yang kita bisa lakukan terbaik harusnya menjadi landasan daripada anak-anak muda berikutnya. Sehingga kalau saya boleh ngomong secara hati ke hati sebagai hamba Tuhan dan sebagai gembala, kalau saya pakai istilah rumah kita, bahwa reinforcement adalah kerinduan, bukanlah keharusan. Bahwa kita sebagai seorang ayah, seorang anak, kita rindu tentunya anak kita lebih baik. Gak ada seorang bapak yang merasa cemas waktu anaknya dapat sesuatu yang lebih baik dari dia, bisa melakukan yang lebih bagus, melakukan lebih cerdik, melakukan lebih brilliant daripada dia. Nggak ada seorang bapak bilang, waduh habis deh gue. Dulu saya pertama kali main PlayStation sama anak saya, I always win. Tapi suatu titik di mana akhirnya saya tahu saya pensiun main PS karena gue jelek banget gitu. Akhirnya anak saya bisa beat me dengan begitu jauhnya main Winning Eleven. Tapi bukan berarti saya pecat dia jadi anak, tapi saya menunjukkan bahwa memang itu yang harus terjadi karena mereka diciptakan, reinforcement adalah to create a better version of us. Kalau kita punya
mindset bahwa reinforcement itu bukan replacement, tetapi menciptakan the better version of us. Nah, masalahnya reinforcement bukan hanya terjadi dalam satu hari. Bukan berarti reinforcement adalah penceburan ilahi atau kamu hanya dijorokin, oke, kamu naik ring sekarang. Saya percaya adalah kriminal buat seorang orang tua, ya kalau saya ngomong home, nyuruh anaknya nyetir waktu dia nggak pernah kita ajarin nyetir. Sama aja kita bunuh dia. Walaupun dia bilang, give me my right untuk nyetir dong. Kasih aku kesempatan untuk nyetir. Saya percaya reinforcement bukan hanya mengenai memberi kesempatan, tetapi mempersiapkan mereka waktu kesempatan itu tiba. Beri kesempatan mereka untuk cuci mobil dulu, beri kesempatan mereka untuk ganti ban dulu, beri kesempatan buat mereka untuk kenalin mobil dulu. Baru at least kasih kesempatan 1 blok mereka nyetir mobil. Karena memang idealnya saya bilang, dan karena seringkali reinforcement anak-anak muda bilang, sekarang kasih aku dong mobilnya, pelit amat sih lo gitu ya. Padahal kita tahu dia belum siap. Nah, sebab itu reinforcement harus disertai dengan mentoring, dengan dilatih, dan kita tahu bahwa mereka pasti buat kesalahan, tetapi intinya bukan waktu salah mereka kita adili, tapi izinkan mereka tidak melakukan kesalahan. Dalam arti kita cegah mereka, perlengkapi mereka, give everything knowledge, supaya waktu mereka nyetir mobil, mereka lakukan hal itu, sangat minim mereka melakukan kesalahan. Kalaupun kesalahan itu adalah proses untuk belajar. Ya, saya percaya bahwa saya katakan tadi reinforcement bukan datang secara tiba-tiba. Perlu ada seperti orang estafet itu, perlu ada waktu di mana tongkat estafet itu dipegang oleh 2 tangan. Antara tangan sang yang pelari pertama dengan pelari kedua. Ada satu zone di mana jabatan ataupun tongkat itu dipegang oleh 2 tangan yang berbeda. Sebab itu saya percaya bahwa tugas daripada anak atau seorang yang akan meneruskan lari daripada pelari sebelumnya adalah make sure kamu seirama, kecepatannya harus kamu samakan dulu, karena seorang pelari dia harus menyamakan kecepatannya. Harus nyamakan, mungkin harus tahu banget waktu, time, dan zone-nya di situ. Dan sebab itu ini adalah krusial banget bagaimana dalam waktu kita di rumah, kita perlu punya komunikasi yang baik antara kedua generasi ini. Saya rasa yang paling indah mengenai analogi gereja as a home adalah relationship. See your home, rumah kita bukan berarti penuh hanya dengan anak muda saja. Kalau that home adalah penuh dengan anak kecil, adalah yatim piatu. Atau penuh dengan hanya orang tua, itu adalah rumah jompo. Tapi rumah tidak mengharamkan lintas generasi. Tapi rumah menjadi rumah karena ada relationship. Makan yang berbeda, cara makan yang berbeda menjadi begitu normal karena ada relationship. Dan karena relationship lah juga ada satu waktu kita makan di rumah like formal dining, for one time kita makan menunya sama, mungkin rapinya sama, karena for a purpose. Dan gak ada seorang anak yang karena ini formal dinner atau Christmas dinner kita komplain, kok kayak gini. Rumah adalah contoh yang baik mengenai relationship. Menegur tanpa relationship is criminality menurut saya. Waktu kita punya relationship, tidak menegur adalah kesalahan justru. Waktu kita punya relationship, kita harus tegur, tapi kita juga bisa memuji di situ. Alright, so saya nangkep dari Pastor Andy,
itu sama tadi ya ngomongnya ya, Dream Church. Kasih satu visi yang lebih besar. Gitu ya. Kang Riza, do you give a bigger vision to your, apakah Kang Riza kasih satu visi bagi anak-anak Kang Riza di Sawangan? Soal visi kan memang dapat menjadi paniku. Baik. Saya mengaplikasikan misi di tempat Tuhan percayakan. Nah, saya ini punya mimpi Pak Sam. Saya sudah ngomong sama keluarga, saya sudah ngomong dengan beberapa sahabat. Karena tertarik dengan apa yang Pak Sam tadi katakan bahwa Tuhan menetapkan Musa selesai. Saya sendiri sudah bicara dengan beberapa orang. Saya sudah menetapkan tahun kapan saya selesai. Wow. Selesai apanya Pak? Saya harus suksesi. Tidak akan pernah terjadi di Sawangan, saya akan selamanya. Mau jadi karyawan. Saya ingin sampai di sana. Saya nggak ingin saya digantikan karena saya meninggal. Wow. Saya nggak pengen saya ketika digantikan karena saya sudah tidak mampu. Saya ingin saya digantikan ketika saya masih mampu. Wow. Wow. Dan saya sudah bicara dengan keluarga, saya sudah bicara dengan beberapa sahabat, saya sudah tetapkan tahun. Tetapi saya agak terganggu dengan apa tadi ayatnya. Karena Tuhan yang menyatakan selesai, bukan saya, bukan Musa. Jadi abis ini pulang perlu doa lagi. Ini Tuhan. Apakah saya mendahulukan Tuhan? Tetapi saya pikir ini harus satu budaya, satu culture yang harus dibangun. Iya. Dan harus ada yang memulai. Iya. Itu sih buat saya mimpi gitu. Dan saya merasa berhasil kalau itu terjadi dalam hidup saya, dalam pelayanan di Sawangan. Bukan saya digantikan karena sakit, saya bukan digantikan karena meninggal. Tapi saya digantikan justru ketika saya masih produktif. Itu sih mimpi. Makanya saya dengan sengaja mempersiapkan mereka. Makanya dengan sengaja saya memastikan bahwa tadi Pak Sam berkata bahwa battle-nya akan semakin hebat, Pastor Andi juga semakin hebat. Ya seperti Abram tadi melatih yang terlatih di rumahnya sendiri. Yes, amen. Dan juga tadi nggak tahu ada satu bagian dari Mazmur 127 yang berkata bahwa jadi pada zaman itu Pak Sam, orang perang tuh sopan. Ketemu di pintu gerbang. Besok gue nyerang lu ya. Besok subuh gue nyerang lu. Jadi pemimpin harus memastikan untuk tidak mendapat malu ada anak panah ditabung. Iya. Nah, Pasukannya sekarang- siap. Pasukannya siap dulu. Siap dulu gitu justru untuk tidak mendapat malu. Saya nggak mau. Mimpi saya nggak mau saya mendapatkan malu. Saya nggak mau. Ya, saya sedikit mendapatkan malu sebetulnya 3-4 bulan awal daripada pandemi. Dan saya nggak mau terulang itu terjadi lagi. Saya nggak mau terulang itu jadi. Itu kebodohan lah. Ya walaupun nggak ada yang sangka pandemi terjadi. Tetapi saya nggak mau mendapatkan malu untuk nanti ke depan ketika musuh datang yang lebih besar. Ternyata nggak ada anak panah dan Nggak tabungnya nggak kuat. That's right. Jadi saya ingin mempersiapkan dengan limit waktu yang sudah saya tahu, dengan timetable yang saya sudah tahu, dengan target tahun yang saya sudah tahu, dan saya mempersiapkan mereka dari hari ini. Karena yang saya bangun, yang kami bangun hari ini terus terang bukan untuk saya, untuk mereka. Oke, saudara, we would like to hear some more from Pastor Andy. Ya, di rumah kita ajarin jujur. Di rumah kita ini kan nggak pakai make up, di rumah kita nggak pakai kedok. Di rumah kita apa adanya, bukan ada apa-apanya. As simple as like this, bisakah seorang gembala jujur di rumahnya? Bisakah kita berani buka vulnerability kita, bukan berarti kita telanjang di mana-mana, but kita
tahu bahwa waktu terbuka adalah bukan hal yang memalukan, tetapi justru menjadi contoh yang baik. Dan waktu saya tahu kejujuran adalah hal yang susah. Karena banyak orang jujur justru dipukul, banyak orang ngomong jujur justru dimarahin. Nah, bisa nggak di rumah kita waktu anak itu jujur, kita mendengarkan. Dan itu yang saya lakukan di GC. Saya bilang pada jemaat, bisakah Pastor be honest, I'm not in the good situation. Saya coba untuk tidak pakai make up dan pura-pura oke. Waktu saya bilang saya nggak siap untuk khotbah karena saya ngalamin struggle in my life, bukan berarti saya menghalalkan dosa, tapi can we be honest dan menunjukkan bahwa sometimes dan itu membuat satu nilai yang menurut saya baik, di mana kita mencegah orang untuk hidup dalam filter dan kemunafikan. Dan saya juga ajarkan bahwa kalau di rumah itu kalau kita melakukan kesalahan itu adalah hal yang tidak tabu. Ya. Di rumah tentunya kesalahan bukan menjadi SP3. Kalau di pekerjaan, saya ajarkan di GC bukan berarti saya menghalalkan kesalahan. Kesalahan ada hukuman. Kesalahan ada konsekuensinya. Tetapi waktu kita buat kesalahan adalah hal yang wajar dan kita justru tugas kita sebagai di rumah itu untuk menjaga mereka nggak jatuh dalam kesalahan. Tapi kalau anak kita setiap hari buat salah, mungkin something wrong dengan otaknya gitu. Kok tiap hari dia kepleset melulu gitu ya, tiap hari dia kalau belajar naik sepeda jatuh sekali-sekali itu baik, tapi kalau setiap hari dia jatuh, I think it's not normal. Jadi itulah analogi yang saya pakai di gereja saya untuk melihat bahwa bukan menghalalkan kesalahan, tetapi lebih mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan itu. Sebetulnya apa sih yang menjadi ini adalah banyak anak muda itu kadang mereka kepingin suaranya didengarkan. Mereka ingin bicara. Kamu mengenai kesempatan bicara, kalau sudah pernah naik pesawat, ya, my friend pastors, kalau kita pernah naik pesawat, pilot itu yang paling tinggi. Semua tahu deh, pilot itu is the number one ranking. Apakah dia yang paling banyak bicara? I don't think so. Dia cuma bicara yang penting banget, yang krusial banget, sehingga waktu dia ngomong orang tahu ini ada hal yang penting. Dia cuma ngomong di depan to greet, yang bilang kami tujuannya kemana, oke, be aware akan ada turbulence, and that's it. Dia nggak ngomong lagi. Dia ngomong terakhir kita telah sampai dengan selamat. Yang banyak ngomong siapa? Yang orang-orang stewardess, mereka yang suka ngomong. Jadi kalau kita bisa melihat hal ini, ya, saudara anak muda ini senang kalau dikasih panggung. Izinkan mereka bicara. Karena banyaknya bicara itu bukan menentukan posisi kita. Orang tahu kok who is the one yang punya otoritas. Waktu kita tahu ini, kita mungkin yang di panggung bukan kita. Mungkin bukan kita yang in the spotlight. Tetapi sebagai seorang yang pernah ada di pesawat, kita tahu who is in control. Dan ini membuat kita secure. Saudara bisa bayangkan kalau pilot itu nggak secure. Dia mau ngomong juga, dia mau lakukan semua, dia mau serve makanan, saya percaya tunggu crashnya aja itu. So when we feel secure, bukan arti kita akhirnya menjadi cuek. Tapi dia make sure sebelum terbang, dia kumpulkan semua, dia make sure semua anggota timnya tahu what they are doing. Itu loh menurut saya yang paling penting adalah before-nya. Tapi waktu kita sudah melakukannya, give them the stage. Berikan mereka mic itu, biarkan mereka bicara. Dan saya percaya tugas kita sebagai gembala, make sure direction-nya benar. Make sure mereka nggak celaka. Itu kalau saya boleh share. Saudara, Oke, saya mau coba rangkum nih. Dari yang tadi kita udah ngomong panjang lebar ini, saya nangkap benang merah. Yang pertama ada soal
kerjasama lintas generasi. Yang generasi tua harus legowo, rendah hati, mau turun, ya bahkan dalam poin mau mempersiapkan. Jangan sampai tunggu dipanggil dulu gitu, jangan sampai tunggu selesai dulu, tapi kalau bisa jangan sampai mendapat malu, siapin dulu. Sewaktu-waktu Tuhan panggil udah beres, Tuhan udah siap begitu. Dan yang kedua, kasih space ya, dikasih space. Masing-masing gereja, saya yakin di tempat gereja lokal saudara masing-masing pasti gembala kasih space. Mungkin space-nya beda-beda nih. Tiap gereja kan caranya beda-beda ya saudara. Di tempat ini kita sedang tidak membicarakan atau ngomongin gembala kita masing-masing. Enggak saudara ya. Jangan saudara tuh gembala gua enggak begitu tuh. Jangan saudara. Tapi justru di tempat ini kita mau sama-sama bergerak maju ke arah yang lebih baik. Amin saudara. Ya kita mau sama-sama bergerak maju ke arah yang lebih baik. Dan saudara harus dukung saudara. Saudara harus dukung pemimpin-pemimpin di gereja lokal saudara. Dengan apa? Punya relationship. Saya senang banget tadi ketika Pastor Tim ngomong anak di rumah. Ya, hanya anak rumah. Ya, hanya anak rumah yang seperti Kang Riza siapin anak di rumah gitu. Mereka lah yang orang boleh come and go gereja kita, tapi anak rumah stay di rumah. Gitu. Jemaat boleh jalan-jalan, cari pendeta lebih bagus, cari tempat lebih keren, cari macam-macam lah. Tapi namanya anak, rumahnya mau jelek apapun, kasurnya udah bau pun dia bilang itu masih kasur saya, masih senang tidur situ. Itu anak. Ya. Gereja punya kelemahan, gereja punya kekurangan, pemimpin punya kekurangan, siapa gereja sempurna? Enggak ada. Tetapi yang namanya anak, dia tinggal di rumah. Jadi saya rasa bagaimana memberdayakan generasi Yeremia, saudara kita perlu bangun hubungan. Kita perlu bangun hubungan. Saya nggak tahu saudara gimana, entah ngopi, entah makan bakmi, entah sepedaan sama Pastor Him, entah nggak tahu. Setiap gembala punya caranya masing-masing untuk ngebangun hubungan, but you need to develop a relationship with your pastor. Saudara. Dan kalau pastor saudara sibuk, setidaknya saudara sebagai anak minta waktu. Saya yakin kalau gembala ditelepon masa sih nggak jawab. Dengan segala kesibukan jadwal Kang Riza, setidaknya kalau saya telepon setidaknya masih dibalas sama Kang Untung, dibalas sama Kang Riza telepon. Apalagi anak rumah, sawangan, minta waktu. Pasti. Right. Any closing statement from Pastor Him? Intinya begini, leaders is ada dua mazhab dikatakan born or made gitu. Dilahirkan atau diciptakan, diciptakan atau dipersiapkan. Nah ada dua orang kepercayaan itu, tetapi satu yang jelas adalah kita bicara tentang dipersiapkan. Saya mau kita sama-sama tahu negara Singapura yang demikian kecil secara nggak ada sumber daya alam, air aja perlu ngambil dari Malaysia. Kemarin saya ke Batam, mereka beli pasir dari Batam, segala macam batu-batuan apa buat reklamasi segala macam. Tapi kenapa Singapura bisa menjadi a huge country? Karena mereka mempersiapkan pemimpin dari Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, terus Lee Hsien Loong. Saya melihat sekarang mereka ada yang namanya grup, namanya The Fourth G Leader, The Fourth Generation Leadership Group, sebuah grup. Kalau dikatakan mungkin nanti 2024 atau 2025, kan Lee Hsien Loong kan sekarang memperpanjang karena pandemi, turun penggantinya sebenarnya udah ada namanya Lawrence Wong. Nah itu mereka dipersiapkan, satu kata dipersiapkan di sebuah grup yang namanya The Fourth G Leader. Kalian bisa googling deh. Kayak tadi kan anak yang selalu googling kan kalau ngomong kita. Tapi begitu. Iya, mereka dipersiapkan. Nah, ada suksesi yang karena accidental, karena meninggal, karena apa. Tapi ada yang memang dipersiapkan. Kan sebaiknya tadi Pak Reza juga bilang, suksesi terbaik adalah ketika kita masih kuat, kita punya suara untuk negor gitu, untuk mengkoreksi gitu. Tapi ini kan kita sekarang bicara bukan pada generasi pastornya nih, generasi anak-anak mudanya. Nah saya ingin berkata pada kalian, tunjukkan diri kalian kepada pemimpin kalian bahwa kalian I'm ready to be mold, untuk dibentuk. Iya, amen. Kalian mesti tunjukkan, jangan saya generasi muda ya, pakai saya nggak bisa begitu. That's right. Kita ngelihat kalau ngomong saya misalnya
saya misalnya suka ngikutin berita-berita sepak bola gitu ya. Banyak klub sepak bola yang terkenal yang punya banyak pemain. Pertanyaannya ketika pemain itu diberikan kesempatan untuk tampil, apakah dia menggunakan kesempatan itu memaksimalkan untuk tunjukkan ini loh talent saya, ini loh ini loh saya bisa dipercaya untuk tanggung jawab itu. Jadi pesan saya adalah tunjukkanlah kepada pemimpin, kepada Tuhan juga. Amen. Tunjukkan bahwa who you are. Wow, berikan tepuk tangan saudara. After this, kita mau masuk ke, you want to have something to say? Oh, singkat aja, Please, karena please. pas banget Pastor Himawan bilang, tadi soal space, kita semua sepakat perlu space. Tapi mungkin teman-teman kayak berpikir, aduh space gue kurang nih, kurang kecil, nggak apa-apa. Gitu, maksimalkan space itu. Persis makanya gue merasa harus ngasih tahu, karena Pastor Himawan persis banget ngomong, harus tunjukin. Space kecil aja kalian gak mau tunjukin, ya kan? Jangan salahin leader, jangan salahin gembala senior kalau gak mau kasih yang lebih besar. Space kecil aja kalian ngomel, Iya. that's the thing. Space kecil manfaatin. Kita ngomong sepak bola, Messi kan jadi jago gara-gara apa? Bisa manfaatin space kecil. Terus kita bilang, oh Messi jago banget. Kalau misalnya Messi dapat space besar, semua juga bisa kok ngegolin. Gitu, jadi kayak mindsetnya teman-teman ya, ini gue ngomong ke anak muda ya, ngomongin space jangan berharap kayak wah tunggu kayak Pastor Andi dulu, gue perlu space yang gede, enggak, buktiin dulu space kecil perform gak istilahnya ya. Iya. Gue gak terlalu suka sih pakai kata performance di gereja, tapi gampangnya gitu biar kalian kebayang. Space kecil bisa gak nih, yang kayak tadi Pastor Simon bilang, space kecil bisa tunjukin gak kalau kalian tuh capable. Jangan berharap dapat space besar, kalau space kecil aja kalian belum kerjain tapi udah ngomel duluan. Bahasa teologisnya setiap ada perkara kecil dulu deh. Iya. Ntar Tuhan kasih perkara Baru Tuhan besar. percayakan perkara yang besar itu sih. Dosen harus ayat. Alright. Oke, Shalom Pastor, saya Alan, saya dari GBI Set Bandung. Jadi saya mau nanya, tadi saya tertarik sama apa yang dibagiin sama Pastor Him juga tentang dia notice ceritanya Pastor Niko tentang melahirkan dan menggembalakan justru leader-leader. Pak Niko mungkin gak megang ibadah raya tapi megang para leader. Dan ini juga salah satu yang memang di pelayanan saya juga lagi saya pikirin banyak tentang bagaimana melahirkan leader. Sedangkan tadi Pastor Dio juga bilang hari ini banyak pastor yang sharing dari generasi sampai ke Pastor Dio yang juga paling muda mungkin di sini. Saya pengen belajar, ibaratnya kan kalau tadi kata Pastor Tim itu apa yang dibagiin sama senior itu wisdomnya tuh berguna bagi kita ya, penting. Jadi pengen tahu kalau Pak Niko seperti apa, atau mungkin dari sini bisa dari Pastor Sam, Pastor Riza, Pastor Timi, Pastor Him juga Pastor Dio dalam melakukan bagiannya untuk melahirkan leader-leader yang baru itu seperti apa. Karena seringkali yang jadi pengalaman pastor-pastor mungkin jadi wisdom juga buat kita gitu. Karena ngelahirin pemimpin kalau Pastor Timi caranya diceburin, tapi kan gak mungkin semua orang hanya pakai cara diceburin, mungkin ada praktis yang lain juga gitu. Itu aja sih yang saya pengen belajar dari pastor-pastor. Thank you. Oke, berarti satu pertanyaan dulu, ada pengalaman dari Pak Niko. Berarti pertanyaan adalah pengalaman bapak-bapak ini dulu Pak Niko tuh gimana sih? Atau di level Karayon, Pak Sem atau Papi gimana? Dulu tuh gimana itu level gembala-gembala, sekarang soalnya jadi Karayon kita besar-besar loh saudara. Ya kalau dari pengalaman dari Pak Niko, satu ya saya dijeburin juga gitu loh. Benar. Lagi doa pengerja 97 di Modern Land. Banyak yang dipanggil, tuh nama saya dipanggil juga, salah satunya buka pos PI di Puri. Gitu. Saya diem aja gitu kan. Nama Samuel kan banyak saudara ya, jadi saya pikir bukan saya gitu. Enggak, lu dipanggil. Enggak, bukan gua kan. Ya gitu ya. Makanya kemarin di ketua BPD nama saya dipanggil, saya nggak mau datang lagi tuh, saya udah tahu tuh. Banyak yang diceburin gitu saudara. Jadi Pak Niko tuh ceburinya dengan wisdom, dia tentukan tuh, jadi bukan sembarangan. Bukan nggak ada orang lain, tapi dia berpikir. Seperti waktu saya mau full time, saya inget banget itu. Jam 1 pagi di rumah sakit Pondok Indah, lagi nungguin istrinya Ibu Dewi, itu istrinya Pak Susilo dimandiin jenazahnya. Pak Niko cuma bilang, kamu full time. Udah gitu aja, enggak ditanya gajinya berapa, enggak lah saudara ya. Full time, masih kerja, masih full time. Udah gitu aja, terus ngomong yang lain lagi. Itu wisdom, tapi dasarnya itu pasti dari Tuhan tuh dia ngomong. Gitu. Nah itu yang pengalaman-pengalaman seperti itu yang saya dapatkan tuh dari pemimpin ya, dari pemimpin.
satu lagi tuh yang saya jadi nggak berani nolak, saudara ya. Saya waktu itu ada di Amerika, kan anak saya ada wisuda. Saya dipanggil pulang ke Jakarta untuk ikutin ketua BPD sidang. Mendadak begitu, saudara. Coba bayangin nggak? Saya harus beli tiket balik, pulang sendiri, tinggalin keluarga ke Jakarta tuh. Itu ya ada ketaatan, ada apa, tapi saya rasa itu ada sesuatu yang otoritas dan wibawa ilahi di hati pemimpin Pak Niko ya, yang membuat saudara dan saya bukan nggak bisa nolak, bukan, tapi dalam kesadaran tuh untuk melakukannya gitu. Nah itu tuh luar biasa dan itu nggak bisa dipelajari menurut saya. Itu karena kedekatan beliau ya dengan suara Tuhan itu. Sampai akhirnya ya ikut dah gitu saudara. Nah itu pengalaman saya sih. Yang lainnya tentu banyak ya. Ayo sekarang nggak bisa. Kang, dari sisi yang lain Kang, tadi kan diceburin Oke. dari sisi Tuhan. Ya sebetulnya ya saya nggak pakai bahasa Indonesia diceburin, saya pakai bahasa Ibrani aja, disuntrungkeun. Nah gitu. Disuntrungkeun teh kumaha dijorokin tah gitu. Tetapi dari sisi saya mengikuti Omnyo, almarhum ayah kandung Pak Niko sebagai gembala senior. Kalau dari saya bukan space yang paling penting, yaitu kesempatan. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena saya ini Pak Sam, pelayanan, ikut-ikutan, dan akhirnya saya ngaku, saya masih pakai narkotik. Dan akhirnya Omnyo bilang, ya kamu harus diskors. Berapa bulan Om? 6 bulan. Tapi Riza, saya tuh gak pernah bisa lupa. Kamu besok hari Minggu akan jadi tontonan orang. Kenapa? Karena biasanya kamu pakai seragam, nanti kamu tidak lagi pakai seragam, karena diskors. Dan saya nggak tahu kenapa, yang pasti saya tetap bertahan di Sawangan, tetap datang, mata orang melotot, ini dulu pelayanan, sekarang nggak pelayanan, orang lain ngomong ternyata masih narkotik, pukulin istri. Satu titik, Omnyo tuh bilang gini, Riza nggak perlu 6 bulan, karena saya tuh nggak nyangka sama kamu, kok kamu stay, biasanya orang diskors keluar, karena malu, diskors cari gereja lain, karena ya malu atau banyaklah alasan, tapi kok kamu kok stay gitu. Akhirnya cuma 3 bulan saya diskors dan saya dalam proses pemulihan, dalam 1 tahun kemudian saya menjadi wakil dewasa muda. Setahun kemudian saya diminta Omnyo menjadi ketua dewasa muda. 2 tahun kemudian saya diminta Omnyo untuk menjadi wakil gembala sidang beliau sendiri. Nah itu menurut saya adalah kesempatan. Jadi kalau saya melihat teman-teman gitu yang pelayanan di Sawangan, ketika mereka salah, saya tidak pernah menghukum. Saya kasih kesempatan karena saya juga dapatnya kesempatan. Amen, wow. Bagus. Karena saya juga dapatnya kesempatan. Dan orang-orang yang pernah lakukan kesalahan di Sawangan, yang mereka datang ke saya, Om, tolong hukum saya. Saya sudah mempermalukan diri saya, mempermalukan keluarga saya, mempermalukan gereja. Tolong saya ini datang ke rumah Om untuk dihukum. Tidak. Saya justru kasih kesempatan. Tetapi orang-orang dikasih kesempatan. Apa yang terjadi? Mereka jam 2 pagi angkat telepon saya. All out. Habis-habisan. Sedemikian juga saya. Karena dikasih kesempatan, saya gak pernah bilang tidak. Terhadap apa yang terjadi dengan Omnyo dan Tante Mariana yang meninggalnya ada di sekitar rumah saya, yang sampai akhir hidupnya kami rawat bolak-balik sakitnya beliau. Cuman karena satu kata, karena saya dikasih kesempatan. Kalau space oke, tetapi maksudnya ya saya melihatnya ya disuntrungkan. Kayaknya lebih daripada kesempatan Kang. Ketaatan, kesetiaan, apa ya? Ya karena hati yang mau diajar. Ya karena dikasih kesempatan.
Kemurahan. Karena dikasih kesempatan gitu. Maksudnya Omnyo bisa punya pilihan dan saya nggak pernah bisa lupa Pak Sam ketika Omnyo mengambil keputusan saya menjadi wakil gembala sidangnya Omnyo. Usia berapa sorry Kang? Kalau boleh tahu. 35 lah. 35. 35. Apa yang terjadi? 10 diaken senior dari GBI Sawangan minta mengundurkan diri. Kenapa? Karena Omnyo pilih saya. Wow. Kita jelema Cilepeng belegug sigah gitu nah. Jadi wakil gembala sidang cenah gitu. Atau nu baleg atau milih teh menyen gitu dipilih kakara keluar narkotik. Perkawinan baru juga pulih kok bisa-bisanya 10 diaken. Dari 10 diaken itu 8 diaken kembali pulang. Wow. Kembali lagi ke GBI. Oh udah sempat keluar? Keluar. 8 kembali dari 8, 5. Saya utus mereka jadi jadi gembala-gembala sidang di gereja yang ditanam oleh GBI Sawangan. Wow. Ini cerita soal kesempatan. Iya. Yang oleh karena itu, saya punya musuh di dalam Sawangan. Kenapa? Karena ada satu orang yang sampai pada sebuah titik bikin surat kaleng ke Pak Niko, surat kaleng ke Pak Dani, bahwa saya tidak layak, dia yang lebih layak. Sampai saya pada titik ditantang berantem one on one yang pasti saya kalah karena dia karateka dan 4. Sedangkan saya dan lain-lain. Saya pasti kalah. Saya dilindungi oleh teman-teman pengerja. Tetapi yang saya senang adalah dia begitu memusuhi saya. Tetapi ketika 3 tahun terakhir sebelum beliau wafat, dia menjadi sahabat saya. Setiap saya kalau turun khotbah minta foto. Nah yang saya suka adalah 3 bulan sebelum beliau wafat, saya telepon video call Kang. Yang terima istrinya. Dan saya berkata sama istrinya, kumaha Pak Iwan, kumaha wartosna, gini udah nggak begini, udah karena stroke. Sok sekarang video call. Ini yang saya senang Kang. Ketika video call istrinya tanya kepada suaminya yang dulu begitu benci dengan saya. Pak itu siapa? Jawabannya saya senang. Dia bilang gini, itu teman saya. Itu keren sih menurut gue. He's my friend. Itu sih keren. Jadi ya kesempatan. Kalau saya boleh tangkap berarti di pelayanan anak muda nggak boleh gampang nyerah. Nggak boleh. Nggak boleh gampang nyerah. Baru diangkat ada 10 mau mengeluarkan diri loh. 8 betul-betul keluar, 8 kembali. Tapi stay faithful, ujungnya orang melihat ada panggilan Tuhan apa tidak. Iya. Mungkin untuk membantu menjawab pertanyaan tadi dari Piset, salah satunya adalah panggilan Tuhan. Kita mau kaderisasi bagaimanapun kalau nggak ada panggilan nggak bisa. Mau nggak mau harus ada panggilan Tuhan. Caranya mungkin masing-masing ya, Pastor Tim ya. Cara kaderisasi, suksesi mungkin tiap gereja beda-beda. Tapi kalau orang yang kita pimpin nggak ada panggilan, nggak bisa. Boleh ada satu pertanyaan lain mungkin, sorry. Ya, oke. Satu pertanyaan lain. Satu pertanyaan. Oh ada, kalau Mas silakan. Kalau Ada 2 yang bagus Oke. sih. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadiin satu. Jadi yang pertama mungkin terkait sama regenerasi atau kaderisasi. Banyak yang bertanya, apa sih kriterianya saya tuh siap atau bapak-bapak gereja itu lihat tuh, ya ini kamu bisa untuk jadi the next leader. Apakah karena memang kita tuh tim inti, jadi gembala cuman pilih yang deket gitu. Sedangkan mungkin di jemaat atau misalkan di anggota-anggota kul pengerja yang lebih extended nggak tahu, nggak kelihatan gitu. Jadi mereka banyak yang bertanya apa sih dasar-dasarnya seseorang tuh bisa dipilih atau tidak dipilih untuk menjadi the next leader. Secara cepat dari masing-masing, dari Papi mungkin setidaknya masing-masing saya mau nanya dari level pemimpin 3 apa 4 kriteria Pi yang Papi lihat dari anak muda tuh apa sih dibutuhkan? Kalau mereka mau jadi pemimpin ya gitu. Saya bingung ya kalau tanya begini ya, karena kalau dari pengalaman saya tuh, saya kan banyak orang yang nggak maunya disuruh. Ini generasi banyak maunya. Jadi saya nggak menunjukkan saya mau gitu.
Jadi waktu saya di Karsa Pemuda jadi jemaat, itu Pak Sunario, koordinator kebaktian, tuh minta, pelayanan dong bantu. Sampai 3 bulan dia ketemu saya, kok lama amat doanya gitu. Nah, saya nggak mau gitu. Jadi akhirnya betul-betul dipaksa aja tuh dikenalin ke Paniko, suntukan. Udah didoain gitu ya. Banyak tuh ya, begitu-gituan tuh, itu kalau saya. Jadi jangan dijadikan patokan ya. Kalau saya tuh ya. Nah saudara, berarti kalau di Puri caranya kalau ketemu Pak Sam, semakin saudara mau semakin kagak naik saudara di sini. Jadi yang biasanya saya kejar, yang nggak mau, nah saya cari cecer terus. Itu berarti resep nomor 1 itu di sini. Besok anak youth saya semua saya nggak mau kok, saya nggak mau. Enggak, ini jangan dijadikan metode atau cara ya, nggak begitu. Tentu di dalamnya ada apa ya, kerinduan ya. Kita satu waktu untuk melayani gitu ya. Cuman kita mungkin karena sibuk dan lain sebagainya. Nah, lalu tunjukkanlah dengan ya ketaatan, kesetiaan gitu ya. Saya kan dulu dipanggil juga karena saya aktifnya di KUL, di FA gitu ya. Saya bukan aktif di Pemuda di mana saya di FA. Di FA aja mungkin dilihat ketua FA begini gitu ya. Jadi itu jadi satu dasar seperti tadi, seperti Timi bilang, ayo buktikan dong dalam space yang kecil itu, kamu itu berperan gitu. Iya. Mungkin dulu saya dilihatnya gitu ya, karena dari FA. Baik. Mengembangannya dari FA gitu. Baik, Kang, 1-2 karakter yang kalau Kang mau nyari apa? Jadi ini memang ini direncanakan dengan sengaja. Yonas lari ke depan. Karoli lari ke depan. Agatha lari ke depan. Biar mereka sendiri yang jawab maksudnya. Oke. Kenapa mereka ada? Boleh dengan cepat kita minta Kak Yonas, siapa lagi? Kak Yonas, Agatha. Agatha dan Karoli. Oke, jadi Yonas ini adalah ketua Kid Church, terlatih dan lahir di gereja dari sejak lahir. Jadi ini adalah penghuni panti anak pertama, Yonas ini. Sekarang sudah STH. Oke, itu saya perkenalkan diri dulu. Ini Agatha. Agatha di gereja kami sejak usia 4 tahun. Betul ya Agatha ya? Sekarang Kid Church, pelayanan di Teens, account officer di Indoran. Sedangkan Yonas juga profesional. Tapi di hari Sabtu dia banyak buka kelas-kelas pelatihan-pelatihan karena multi talented. Hampir semua alat musik bisa, jadi mengajar. Sedangkan Karoli sekarang bekerja petugas pemadam kebakaran. Ada di gereja kita, saudaraku, dari usia berapa Kar? 8 ya kan? 7 tahun. Jadi ini adalah leaders-leaders di kami. Silahkan sekarang. Dengan cepat, kalian bisa kesaksian. Apa sih yang kalian lihat dari Kang Riza untuk melihat pemimpin untuk di konteks Sawangan ya? Yang dicari itu apa sih dari anak muda tuh apa sih untuk bisa naik gitu? Ya kalau dari saya sendiri seperti yang tadi sudah dibicarakan adalah mungkin karena dari beliau dari atasnya dikasih kesempatan, saya juga merasa sebagai pemimpin atau leader yang dipercayakan Pak Riza untuk melayani di Kid Church, saya juga dapat kesempatan. Nah karena kesempatan itulah saya pakai untuk saya bisa tahu panggilan saya bertahan di panggilan saya dan saya mendapatkan banyak support dari Pak Riza sebagai gembala kami dan saya bisa maksimal dalam pelayanan generasi anak terutama. Karena memang ketika beliau tahu potensi kita masing-masing, ya kita ada di tempat yang tepat. Sesuai dengan potensinya. Betul, dan diberikan kesempatan dan kesempatan itu yang membuat kita bisa maksimal dan benar-benar hidup di dalam panggilan sih menurut saya gitu. Oke, thank you. Boleh next Kak, silakan. Oke, shalom kakak semua. Kesempatan yang paling pertama yang Kang Riza bilang itu nomor pertama karena sebenarnya saya juga hasil diceburin. Tadinya saya wakil teens, lalu ketua saya nih nggak kuat sama kelakuan saya. Jadi dia ngajuin ke Kang Riza untuk mundur karena wakilnya rebel gitu. Nah saya berasa nggak mungkin naik jadi ketua karena rebel kan. Terus satu kali Kang Riza bilang gitu,
kamu wakilnya siapa? Terus dia bilang Karoli gitu. Ya udah dia ketuanya tadi itu. Buat saya itu kiamat. Karena ya saya nggak tahu harus kayak gimana dan Mesti lain-lain. ngapain. Iya. Tapi yang saya lihat mungkin Kang Riza melihat sisi baik dari seseorang dan Kang Riza percaya bahwa anak ini bisa berubah gitu kali ya. Terus akhirnya yang pertama saya cari tahu sebenarnya dari Gembala nih dia hatinya mau seperti apa untuk generasi. Kita banyak kelas sebenarnya sama Gembala karena pemimpin youth maunya begini, Gembala nggak mau. Kalau saya mau kasih sedikit saran mungkin banyak ngobrol sama Gembala lalu tanya sebenarnya Pak Gembala maunya apa untuk generasi. Berarti lu Untuk juga youth. nyari Kang Riza dong, ngobrol. Banyak ngobrol sebenarnya. Banyak ngobrol tapi sebenarnya nggak secara langsung gitu. Kita lebih banyak sering telepon, lebih banyak sering chat dan udah tahu oh arahnya ke sini kayak gitu. Jadi menghindari clash sebenarnya karena cari tahu hati Gembala. Hati Gembala tuh untuk maunya mau generasi tuh kayak gimana kayak gitu. Karena tiap gereja beda-beda ya. Tiap gereja beda-beda. Tiap gereja beda-beda. Tiap gereja beda-beda sih Kak Dio. Thank you. Thank you Kak Dio. Silakan. Shalom kakak-kakak semua. Ya seperti yang udah disampaikan oleh kakak-kakak Yosua dan Yonas, memang benar sekali kami mendapatkan kesempatan yang besar dari gembala kami. Dan masih ingat memang saya juga salah satu yang hasil diceburin menjadi Berarti ketua. kayak kita cuma satu kata, karena Ketua mesti diceburin teens. kayaknya ya. Kayak cara anak muda harus diceburin kayaknya. Tapi percayalah dari hasil yang bisa dikatakan diceburin, di situ kita dapat berkembang. Amin. Di situ kita mendapatkan banyak pengalaman. Di situ kita dapat bagaimana caranya untuk menjangkau jiwa. Dan memang kami sangat bersyukur kami mendapatkan kesempatan yang besar dari gembala kami. Itu Kamu aja. dari usia 4 tahun di Sawangan. 4 tahun. Gimana caranya kok Kang Riza bisa notice kamu? Itu gimana Kang? Kan banyak anak-anak sekolah minggu Kang. Berarti kamu memutuskan pelayanan, Iya. Karena memang dari umur 4 tahun saya balita beranjak remaja itu bertahap sebenarnya. Dari aktivis sekolah minggu, dari pengerja di GC, JC. ya, lalu Setia. naik ke DRP sebagai sebelumnya wakil Kak Karoli gitu. Dan memang dikasih kesempatan yang besar menjadi sekarang saat ini menjadi ketua teens seperti itu. Baik, Jadi baik, bertahap. Baik. Oke, thank you buat kesaksiannya teman-teman, boleh tepuk tangan.